mari kita bersama-sama memanjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah puasa hari yang ke 13 bulan Ramadan, dan juga kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan i'tikaf di dalam masjid. Lalu kemudian kita mendengarkan yaitu kajian-kajian subuh yang senantiasa dilaksanakan di dalam Masjid Ar-Royan. Mudah-mudahan kita semuanya dengan begitu, dengan niat thalabul ilmi, bisa memperbaiki diri kita dalam menggapai akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya, dan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa Allah berikan kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Allah berikan kita adanya ibadah puasa. Di puasa ini juga banyak sekali keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan terus kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, kemarin waktu itu kita sudah membahas mengenai tentang yaitu al-barakah. Maka di sini kita akan menjelaskan tentang al-khisal al-mukaffirah lidzunub. Berbicara tentang dosa, ini kita ya kenapa kita membahas tentang dosa, karena ya agar supaya kita menyadari bahwa manusia ini banyak kekurangan sehingga banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dan itu adalah sifat kemanusiaan kita. Maka di dalam Al-Quran ini istilah dosa itu banyak sekali penggunaan katanya. Yang terkenal adalah istilah adzambu, al-ismu. Ada adzambu, ada al-ismu, ada al-ma'siyat, ada fahisyah, ada al-wazru, ada al-munkar, ada al-khoti'ah, ada al-ma'siyat, dan seterusnya. Tapi intinya adalah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa ini intinya baik itu istilah maksiat, maupun istilah dzambun, maupun istilah ismun, maupun istilah al-wazr, maupun istilah al-munkarah, walaupun atau al-khoti'ah atau an-nasi'ah dan seterusnya, intinya adalah ayya'mala ma la yahillulah. Itu ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak dihalalkan, itu namanya dosa, itu namanya maksiat, itu namanya dzambun, itu namanya fahisyah. Walaupun nanti menjadi sesuatu yang sangat istimewa ketika kita mengkaji satu persatu, tapi itu bukan pada wilayah saya di sini. Hanya saya ketika orang berbicara tentang dosa, umat Nabi Muhammad kita ini hebatnya ketika orang sudah dosa, tetapi Allah kasih cara kita menggugurkannya. Apakah gak enak gitu ya? Udah tahu bahwa itu perbuatan dosa, tetapi kita umat Muhammad diberikan oleh Allah tata cara supaya dosa kita dihapus. Jadi enak, pantas kalau kita ini nanti termasuknya min ahlil jannah. Karena apa? Dosa-dosa kita orang udah tahu caranya. Maka kecenderungannya sehingga apa? Walaupun udah dikasih tata caranya, terkadang kita ini nggak mau melakukannya. Masih al-israr bil ma'siyah, al-israr bil dzambi, al-israr bil bisayyi'ah dan seterusnya. Nah itu. Maka di sini
oleh Sayyid Muhammad Alawi, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi, itu ada tip tata cara kita agar supaya perbuatan-perbuatan dosa ini bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita sebagai manusia sadar bahwa kita itu banyak salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua orang pasti melakukan al-khata', kesalahan, tetapi orang yang paling baik yang salah kita ini ya yang kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ini langsung saja. Di antaranya kata Sayyid Muhammad Alawi itu adalah isbaghul wudu. Ketika kita wudu ini sebagai orang Islam pasti karena kita sholat. Ketika kita sholat maka salah satu syarat kita sah sholatnya harus apa dulu? Wudu dulu. Tanpa wudu maka kita tidak sah sholatnya. Maka wudu ini menjadi sesuatu perilaku di kalangan kita umat Muhammad. Ketika kita mau sholat kita disuruh wudu. Lalu kemudian wudu kita sesuai dengan syariat Islam. Lalu disempurnakan lagi dengan kesunahan-kesunahan yang kita lakukan. Berarti wudu kita udah sempurna. Ketika kita melaksanakan wudu, maka kata Nabi, la yusbihu al-wudu abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka ketika kita melaksanakan wudu yang sempurna, maka berarti kita akan mendapatkan al-ghufran, ampunan. Maka setiap kali kita wudu, maka seluruh dosa-dosa yang ada yang kita lakukan itu berarti langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat. Nah, kalau kagak pernah sholat berarti kagak pernah wudu. Kalau nggak pernah wudu ya berarti dosanya numpuk terus menerus. Kalau kita begitu subuh ini habis subuh, tar habis pulang ngaji, ya namanya kita lihat cewek di depan cakep-cakep, bingung lagi kan. Nah, dosa lagi apa lagi? Begitu masuk zuhur, wudu. Matanya tadi ngelihat dihapus lagi. Tuh. Apakah gak enak gitu ya jadi umat Nabi Muhammad ini? Artinya begitu ringannya kita ini dalam hidup menjalankan syariat ini gampang. Tapi jangan sekali-kali ngegampang istilahnya. Istilah kita gitu. Itu yang pertama. Yang menjadikan agar supaya kita itu adalah dosa kita diampuni. Ya walaupun nanti timbul pertanyaan, apa sebenarnya makna maghfirah? Yang biasa kita ini kan ini sudah hari 11 hari 13 berarti masuk kepada al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ijabatul, ketika kita mau sebelum masuk waktu kita wudu. Begitu kita wudu, masuk waktu azan. Begitu muadzin azan, lalu kita jawab. Ketika menjawab, ini amalan kita menjawab azan termasuk media agar supaya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengerin azan itu juga manfaatnya diantaranya itu. Makanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu, rawahu al-Imam Muslim. Jadi yang kedua adalah upaya kita untuk menjawab muadzin setiap kali azan. Sudah kita dihapus pada saat kita wudu, lalu ketika kita mendengarkan azan menjawabnya dengan baik, maka ini juga termasuk sarana supaya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang berikutnya
adalah apa? At-ta'minu fi sholati. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innal malaikata tu'amminu. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang ketiga, upaya kita dikasih bocoran oleh Nabi Muhammad SAW, karena kita tahu kita manusia biasa banyak dosa, maka diberikan kunci-kuncinya agar supaya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kalau bicara dosa, istilah ada dosa kecil, ada dosa besar. Sebenarnya dosa itu ya kecil ya besar sama saja melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu yaitu apa? Membaca amin. Membaca amin juga, kalau antara amin kita dengan aminnya imam itu berarti apa? Idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam itu sudah membaca amin, maka kita disuruh apa? Amin. Barang aminnya. Karena apa? Pada saat imam membaca amin, maka kita disuruh amin. Fa innal malaikata tu'aminu. Karena apa? Karena malaikat pada saat itu juga ikut mengamini. Karena kita nggak lihat aja malaikatnya di depan kita, di depan imam. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Nah, siapa orang yang menepati, cocok, pas aminnya dia dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa orang tersebut. Itu artinya ketika mau wudhu sampai sholat selesai saja, ini ada 3 hal yang menjadi apa? Menjadi dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita zuhur masuk, mulai dari wudhu, kemudian kita menjawab orang azan, kita sholat, lalu kita membaca amin. Ini sudah ada 3 langkah dalam rangka supaya kita dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar asar masuk lagi dosa, hapus lagi, maghrib terus setiap hari itu, Pak. Ini adalah bisyarah, merupakan sesuatu kabar gembira bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tak tahu caranya. Bahkan katanya, kalau kata Gus Bas, orang mati aja katanya dikasih tahu, ditalkini. Itu artinya apa? Dibimbing. Orang di kuburan ditalkin. Kalau ada malaikat datang nanya, katanya kan. Itu sampai dibocorin lagi supaya jawabannya. Nah, itu artinya begitu luar biasanya pola-pola ajaran-ajaran agama ini, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang ini, yaitu yang berikutnya, yaitu adalah at-tamin. Wa faqad ruwiya al-qira'atu ba'dal jum'ah. Ini juga cuman jarang. Ini sebenarnya termasuk upaya agar supaya kita itu dihapus dosanya, kata Nabi. Itu kalau hari Jumat, wiridannya bukan astagfirullahaladzim. Jadi pas sholat Jumat, bacaannya itu adalah apa? Nah, itu adalah membacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali gitu. Apa? Faqad ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a idza sallama al-imamu min sholatil jum'ati qabla ayatnya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi,
bahwasanya siapa orang apabila imam itu telah selesai daripada sholat Jum'ah, sebelum dia yaitu mengangkat ke kakinya itu membaca Fatihatul kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Al-Fatihah. Baru baca kulhu 7 kali, falak 7 kali. Nah ini. Tapi jarang dilaksanakan ini di masjid-masjid maupun di mana-mana. Tapi ada sebagian yang menggunakan hadis ini. Sekalipun kualitas hadis ini memang masih diperdebatkan oleh ahli hadis. Tetapi pada prinsipnya itu kalau di pondok, santren, ini yang dipakai. Karena mengikuti, ya artinya apa? Di kalangan madzhab Syafi'i menganjurkannya itu pakai wiridannya itu baca kulhu. Orang yang membaca qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, khusus ketika di hari Jumat. Dan cuman kalau kita umumnya ya sama, astagfirullahaladzim semua umumnya gitu. Maka dosa-dosa kita akan diampuni. Wa utiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal akhir, dan juga akan diberi pahala dengan bilangan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya pahalanya begitu besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika hari Jumat, pada hari Jumat, yaitu pas zuhurnya kita sholat Jumat, itu wiridanya itu termasuk upaya agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, wa fi musnaf Ibnu Abi Syaibah an Asma bint Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma man qara ba'da sholatil Jumu'ah Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad, yaitu adalah sama, yaitu ghufira ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Riwayatnya sama aja. Itu diantara upaya-upaya kita agar supaya kita dihapus dosanya. Kemudian berikutnya adalah fadlul qiyam fi Ramadan. Ya, kita melaksanakan qiyam Ramadan. Kita sholat taraweh. Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, sholat taraweh dengan iman dan ihtisab, hanya semata-mata ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Faqad jaa dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis muttafaqun alaih, anna man qama fi ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang iqamah, maksudnya qama ini maksudnya itu adalah ahya'al lail, yaitu adalah menghidupkan malam, setiap malam Ramadan dengan cara kita beribadah, yaitu sholat dan sebagainya, maka termasuknya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ketika kita menghadapi bulan puasa ini, apalagi yang sekarang kita sudah melaksanakannya, ini berarti kita sudah melaksanakan semuanya. Ini upaya-upaya agar supaya dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Kalau dalam riwayatnya Imam Bukhari Muslim itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu aja. Tidak ada wa ma ta'akhkharanya. Tapi fi riwayatin ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Imam An-Nasa'i. Itu juga diantaranya. Lalu juga termasuk lagi adalah yang mengantarkan agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah SWT, yaitu al-qiyam Lailatul Qadri, yaitu adalah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kata Nabi di dalam hadis sahih, faqad jaa fi sahihi anna man qamaha ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya tentunya kebiasaan kita di sini pasti biasanya juga ada istilah i'tikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Ini sama di mana-mana kita
mengadakan i'tikaf, ya syukur-syukur, lalu masjidnya nyediain apa? Sahur, ya. Nyediain sahur bersama gitu. Itu lebih bagus lagi kan, ada sahurnya gitu. Nah itu termasuk upaya-upaya kita agar supaya kita itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Tip pola agar supaya kita menyadari bahwa kita banyak melaksanakan perbuatan dosa dan seterusnya. Ini adalah cara Nabi mengajarkan kepada kita agar kita umat manusia ini, umat Islam, supaya terlepas daripada dosa itu. Di antaranya lagi adalah puasa Arafah. Walaupun setahun sekali, tapi ini juga upaya kita. Jadi umat Islam ini kalau memahami tentang ini berarti apa? Udah dikasih tuh pola-pola kita dalam setahun ini, apa upaya-upaya yang harus kita lakukannya. Anna siyama yaumi Arafah yukaffiru dzunubas sanati al-madiyah wal mustaqbalah. Ini sudah sahih dan sahih Muslim bahwasanya orang berpuasa Arafah itu juga yukaffir, akan menghapus dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan, artinya menghapus dosa 2 tahun. Artinya ini upaya-upaya Nabi dalam memberikan isyarah kepada umatnya agar supaya nih tip-tip ketika kamu diberikan umur panjang oleh Allah SWT dalam setahun yang kamu lakukan banyak dosa, ini upaya-upayanya supaya dosa-dosa kamu ini dihapus oleh Allah SWT, dikasih, dituntun oleh Nabi, karena Nabi nggak mau umatnya ada yang masuk neraka, pengennya semuanya surga semua, Pak. Ya kita juga sama kan, pengen termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah as-salatu khalfa maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini orang haji, ini saya selalu haji yang biasa bawa jamaah haji ini mana? Salat di maqam Ibrahim. Ya di sana di Mekah. Habis tawaf gitu ya. Nah, cuman terkadang di situ juga berebut. Nah, jadi harus upaya-upaya kita juga ke sana juga. Ya ini kan artinya upaya kita ketika berada di Mekah, ya kita berusaha untuk juga supaya dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakara al-Qadhi Iyad fi Syifa, yaitu dalam kitab Asy-Syifa, anna man shalla khalfa maqam Ibrahim rak'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa husyira yaumal qiyamati minal aminin. Termasuk kelak nanti di samping dosa kita diampuni oleh Allah SWT, kelak nanti kita digiring di pada mahsyar itu dalam kondisi aminin, aman. Tapi adanya, sayangnya ini makomnya adanya di Mekah. Kalau ada di sini di mana-mana ada, enak kita ya. Yang dekat Mekah mahal bayarnya. Makanya di sana Mekah Madinah tempat bukan hanya waktu mustajabah, tempat-tempatnya mustajabah semua. Nah kalau kita tempatnya kagak punya, hanya waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu mustajabah. Kalau yang tempat yang mustajabah, waktu mustajabah, ya ke sana kita berangkat umroh. Tapi kan mahal, apalagi umrohnya di bulan Ramadan. Nah, itu kan agaan mahal gitu. Itu upayanya. Kemudian termasuk upaya kita agar supaya dosa kita diampuni juga itu apa? Maja'a fi fadlil musafahati. Nah ini musafahah, jabat tangan, termasuk upaya kita supaya dosa kita diampuni. Upayanya dengan cara apa? Berjabat tangan. Jabat tangan aja udah hilang dosa ini. Tapi yang hilang dosa, utang kagak hilang. Nah ini kan, ya hutang maka kagak hilang tetap itu. Walaupun kita jabatan terus, tetap hutang mah kudu dibayar, itu istilahnya. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ma min abdaini mutahabbaini fillah wa fi riwayatin ma min muslimaini yaltaqiyani
wa yatasafahani wa yusalliyani 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqa hatta yughfara lahuma dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Jadi ada dua orang muslim bertemu lalu dia musafahah, yaitu apa? Berjabat tangan dan kemudian dia membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat belum terpisah tangannya, maka selama itu dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Maka ketika kita banyak dosa, cari orang, assalamualaikum teman, salaman, biar dosanya hilang dulu gitu. Supaya ini upaya-upaya kita, cara-cara kita agar supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang terakhir, ini adalah at-ta'mir fil Islam.